ini. Nah, ini adalah alat yang pasti sering kalian gunakan untuk tahu berapa berat badan kalian sekarang atau sudah berapa kilo berat badan kalian, sudah mencapaikah tujuan berat badan yang diimpikan. Nah, ini mungkin juga banyak yang galau, banyak yang bukan trauma ya, tidak ingin menemukan alat ini karena kalian ngerasa, wah kok udah diet, udah olahraga, tapi angkanya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, atau bahkan cenderung segitu-gitu aja, atau bahkan nambah beberapa gram misalnya ya. Jangan salahin timbangannya, jangan bikin drop juga, jangan langsung memutuskan untuk udah deh stop yang namanya diet, karena percuma kalau misalnya diet tapi tidak ada perubahan. Jangan seperti itu. Mungkin waktu kalian yang salah untuk menimbang berapa berat badan kalian. Nah, video kali ini saya akan kasih tips waktu yang tepat untuk bisa menimbang berat badan. Saksikan terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Stay tuned. Badan memang bukan perkara yang mudah. Berangan-angan ingin punya berat badan yang kalian impikan akan gagal bila tidak disertai dengan strategi mental yang tepat. Strategi mental yang tepat seperti apa? Strategi mental yang tepat itu ketika kalian ingin tahu berapa berat badan kalian, kemudian sudah signifikankah turunnya berapa. Nah, ini berhubungan sekali dengan yang namanya timbangan. Memang angka di timbangan itu biasanya dijadikan sebagai patokan untuk kalian mengetahui berhasil atau tidakkah kalian melakukan yang namanya program diet atau melakukan yang namanya program penurunan berat badan. Nah, tapi ada waktu-waktu yang tepat untuk kalian bisa melakukan yang namanya penimbangan berat badan. Jadi jangan sampai salah waktu, karena itu akan mempengaruhi sekali berapa berat badan kalian, perubahannya seperti apa. Nah, itu akan mempengaruhi sekali. Dan di sini saya akan kasih tips untuk kalian waktu yang tepat untuk bisa menimbang atau mengukur berapa berat badan kalian dengan menggunakan timbangan. Yang pertama, lakukan penimbangan pada saat waktu pagi hari. Kenapa kalian harus menimbang pada pagi hari? Nah, biasanya waktu pagi hari itu adalah waktu yang berat badan kalian tuh masih stabil, karena belum ada yang namanya ekstra berat badan yang berasal dari makanan, minuman, atau sisa-sisa pencernaan ya, sisa-sisa pencernaan yang belum kalian keluarkan. Makanya lebih ideal lagi, lebih bagus lagi adalah pada waktu pagi hari setelah kalian bangun tidur, sesudah kalian buang air kecil dan sesudah kalian buang air besar, karena kandung kemih juga menyimpan air urin. Nah, itu juga sangat mempengaruhi berat badan kalian. Itu bisa menambah yang namanya 1,5 kg. Nah, jadi usahakan kalau mau menimbang berat badan itu sudah buang air kecil dan buang air besar ya. Dan usahakan pakai pakaian yang tipis, karena itu juga mempengaruhi berat badan kalian. Nah, pakaian tidur itu biasanya kan enaknya tuh yang tipis-tipis. Nah, itu kan pas banget untuk kalian bisa yang namanya menimbang atau mengukur berapa berat badan kalian. Yang kedua adalah jangan dilakukan setiap hari. Jadi lakukanlah mengukur berat badan itu atau menimbang berat badan itu lakukanlah 1 minggu sekali. Kenapa seperti itu? Nah, karena berat badan itu setiap harinya akan berubah-berubah. Dan apabila kalian menimbang setiap hari, nah itu akan bikin stres kalian, dimana kalian tidak akan fokus dengan yang namanya program diet kalian. Jadi kalian tuh hanya melihat berapa angka yang ada di dalam timbangan, padahal kan tidak seperti itu. Di dalam tubuh kita itu banyak sekali berbagai macam kandungan ya, bukan saja lemak tapi juga ada kandungan air ya. Jadi usahakan menimbang itu cukup 1 minggu sekali, jangan setiap hari. Jadi kalian akan lebih fokus
sama yang namanya program diet kalian. Jadi kalian nggak gampang down gitu ya, nggak gampang nah jangan seperti itu, karena setiap hari sesuai makanan yang kita makan itu pasti akan berubah-berubah dengan sangat cepat. Dan massa otot juga bisa mempengaruhi angka pada timbangan kalian. Nah, kalau massa ototnya naik, maka timbangannya juga biasanya akan tetap di situ aja atau bahkan stuck ya, tapi massa ototnya naik. Nah, itu lebih bagus lagi. Massa otot naik berarti metabolisme kalian juga akan naik. Kalian tidak akan cepat gendut. Nah, kalau misalnya kalian turun dengan cepat, nah itu berarti biasanya massa ototnya akan turun. Nah, massa otot turun itu sama dengan metabolisme kalian juga turun. Artinya kalian bisa gampang yang namanya gemuk lagi. Contohnya begini, kalian sakit diare nih. Kalian sakit diare. Pasti kan kalau sakit diare itu akan cepat sekali sama yang namanya turun berat badan, karena otomatis banyak sekali cairan-cairan yang keluar dari dalam tubuh kita. Nah, cairan itu nantinya akan mempengaruhi massa otot kalian. Nah, kalau misalnya massa otot kalian turun, nah maka metabolisme kalian juga akan turun. Nah, kalau misalnya kalian sembuh dari rasa sakit diare itu, nah maka berat badan kalian juga akan cepat naiknya. Nah, jadi usahakan bukan massa otot yang turun ya, tapi lemak-lemak kalian yang hilang. Nah, itu juga bisa kalian, jadi kalian yang ketiga nih, tips yang ketiga itu adalah kalian jangan hanya saja terfokus pada yang namanya angka pada timbangan, tapi kalian juga bisa menggunakan yang namanya meteran ini ya. Kalian bisa mengukur berapa lingkar pinggang kalian, kemudian berapa lingkar dada, lingkar perut. Nah, itu juga salah satu pencapaian keberhasilan diet kalian. Jadi kalian tuh jangan cuma fokus sama timbangan saya naik nih, atau bisa jadi kalau ketika timbangan kalian naik tuh bisa, tapi kelihatan kalian ngaca, kalau kalian ngaca itu kelihatan kurus, nah itu bisa jadi massa otot kalian yang naik ya. Makanya selain diukur dengan yang namanya, bukan diukur, selain kalian melakukan proses penimbangan, nah coba kalian ukur tubuh kalian nih. Setiap minggunya coba kalian punya catatan sendiri berapa lingkar pinggang minggu pertama misalnya kalian diet. Terus di minggu kedua selain kalian nimbang berat badan nih, kalian juga diusahakan untuk bisa yang namanya mengukur lingkar pinggang, kemudian lingkar lengan juga ya, lingkar dada. Nah, itu yang saya lakukan. Kenapa saya beli ini dulu ya? Karena saya yaitu melakukan yang namanya program diet. Jadi kalian itu menurut saya lebih enak, lebih fokus itu dengan yang namanya ini meteran ya. Jadi kalian bisa hilang yang namanya lemak kalian itu, fat loss itu bisa terlihat dari mengecilnya ukuran pinggang atau ukuran perut ya. Misalnya kalian biar nggak buncit lagi, nah coba diukur apakah ada perubahan diet kalian. Jadi jangan terlalu fokus sama yang namanya timbangan, karena kalau kalian fokus sama yang namanya timbang, waduh itu bakalan bikin kalian stres banget, dan kalian pasti tidak akan jauh sama yang namanya konsisten, karena diet itu yang dibutuhkan adalah konsistensinya. Jadi bukan hanya kalian bisa turun 1 minggu 1 kilo misalnya, atau 2 minggu 3 kilo. Nah, tidak seperti itu. Semakin cepat kalian bisa menurunkan berat badan ya, maka itu harus dipertanyakan lagi, apakah lemak kalian yang benar-benar hilang, yang benar-benar turun, atau massa otot kalian yang hilang. Kalau massa otot kalian, nah itu berarti kalian akan cepat yang namanya naik berat badan, karena metabolisme kalian itu akan turun. Tapi kalau misalnya lemak kalian yang turun dan massa ototnya yang naik, nah insya Allah kalian akan bisa mempertahankan yang namanya berat badan kalian. Nah, jadi jangan terlalu fokus sama yang namanya angka di dalam timbangan. Fokusin aja sama diet kalian, sama fat loss kalian, dan harus punya yang namanya meteran ini ya. Jadi biar bisa tahu berapa hilang lemak-lemak kalian di dalam tubuh kalian. Nah, itu saja video kali ini. Semoga video kali ini tuh bisa bikin kalian tetap semangat, bisa naikin lagi
program diet kalian, maksudnya biar tambah semangat lagi, bahwa kalian itu bisa yang namanya kurus, bahwa kalian itu bisa yang bukan kurus ideal ya, bisa yang namanya menurunkan berat badan, bisa mencapai berat badan yang kalian inginkan. Pokoknya tetap semangat, tetap berpikiran positif, niatkan dalam hati, insya Allah itu pasti akan berhasil. Mungkin like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.